Halo Pak Armin dan teman-teman, perkenalkan saya Fredrik Taslim dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan temuan saya terkait bab beautiful person, khususnya topik komunikasi dengan fisik. Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Definisi dari physical atau fisik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan materi. Sedangkan physical beauty atau kecantikan fisik lebih mengacu pada daya tarik estetika dari atribut fisik seseorang, misalnya simetri wajah, kulit jernih, mata cerah, dan bentuk tubuh proporsional. Membicarakan terkait budaya kecantikan di dunia, di setiap negara atau bahkan daerah memiliki standar-standar tertentu yang dianggap cantik dan menarik. Bahkan beberapa standar tersebut dapat dianggap ekstrim dan unik. Misalnya adanya budaya kikir gigi dari suku Mentawai Indonesia, kemudian gigi gingsul di Jepang, goresan di tubuh pada wanita atau pria di suku Karo, Ethiopia, tato tubuh pada masyarakat suku Amazon, dan bibir piring pada wanita suku Mursi di Ethiopia. Di Indonesia, kolonialisme dan globalisasi telah mempromosikan gagasan bahwa kecantikan adalah aset yang penting dan harus dikejar serta dipertahankan oleh setiap orang, terutama perempuan. Norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya membentuk standar kecantikan modern yang digambarkan dalam iklan dan media lainnya. Kecantikan telah berfungsi sebagai modal sosial di Indonesia, di mana orang-orang yang secara konvensional terlihat menarik mendapatkan hak-hak sosial yang lebih tinggi dan lebih baik. Sebagai contoh, orang yang berpenampilan menarik secara konvensional cenderung lebih mudah diterima bekerja, maju dalam karir, dan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Di Indonesia sendiri, standar kecantikan abad ke-21 untuk wanita masih menekankan pada kulit yang cerah, kulit yang bersih, hidung mancung, rambut lurus, dan tubuh yang langsing. Meskipun penolakan terhadap standar ini semakin meningkat. Ide-ide ini berasal dari masa kolonial, ketika orang-orang Belanda berkulit terang duduk di atas orang Indonesia berkulit gelap. Akibatnya, kulit terang menjadi simbol status dan kecantikan. Keanekaragaman ras dan etnis telah mempengaruhi cita-cita kecantikan, tapi kulit terang dan ciri-ciri Eropa masih dianggap sebagai standar. Ada berbagai cara untuk mengomunikasikan kecantikan fisik pada orang lain. Oleh karena itu, saya akan mengelompokkannya menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi verbal, nonverbal, dan presentasi diri. Komunikasi verbal mengacu pada penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan terkait kecantikan fisik. Hal ini dapat terjadi melalui bahasa deskriptif, pujian verbal, diskusi dan berbagi, serta narasi dan anekdot. Kemudian, komunikasi nonverbal mencakup semua cara kita menyampaikan pesan tanpa kata-kata, misalnya melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta parabahasa seperti nada suara dan gaya bicara. Kemudian adalah presentasi diri, di mana melibatkan strategi yang digunakan individu untuk mempengaruhi cara orang lain memandang kecantikan fisik mereka. Tidak dapat dimungkiri bahwa kecantikan fisik memberikan banyak keuntungan bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dan pada bab tersebut dijelaskan dalam beberapa poin berikut. Pesan pertama, seringkali sangat dipengaruhi oleh penampilan, misalnya melalui penilaian awal, efek halo, dan peluang sosial serta profesional. Kemudian adanya bias kecantikan, di mana ini mengacu pada perilaku istimewa yang sering diterima oleh individu berpenampilan menarik. Misalnya diskriminasi positif, di mana individu yang menarik mungkin menerima perilaku yang lebih baik dalam berbagai konteks. Sebaliknya, mereka yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan mungkin mendapatkan diskriminasi negatif. Kemudian terkait dampak terhadap harga diri. Feedback positif yang konsisten karena daya tarik dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Namun ini juga berlaku sebaliknya. Yang keempat, persepsi dan realitas. Individu yang menarik mungkin dianggap lebih sukses dan lebih bahagia. Namun hal ini tidak selalu berkorelasi dengan kenyataan. Kemudian terkait hubungan jangka panjang. Peran kecantikan fisik dalam hubungan jangka panjang, seperti persahabatan dan hubungan romantis, berkembang secara berbeda dibandingkan kesan pertama. Meskipun kecantikan fisik dapat menjadi faktor kuat dalam ketertarikan awal, hal ini seringkali menjadi kurang signifikan seiring berjalannya waktu, karena ciri-ciri emosional dan kepribadian menjadi lebih penting. Kecantikan fisik perlu dikelola dengan baik dan secara positif. Hal ini dimulai dari mengelola kecantikan fisik dari diri sendiri terlebih dahulu untuk kemudian dapat membantu orang-orang di sekitar. Yang pertama tentunya dengan menerima diri sendiri, yang merupakan kunci untuk meningkatkan penerimaan diri dan kepercayaan diri terkait kecantikan fisik. Kedua, positive reinforcement merupakan cara mendukung orang lain dalam menerima dan merayakan kecantikan fisik mereka. Dan yang ketiga adalah inclusive beauty standards. Standar kecantikan yang berlebihan juga akan berdampak negatif pada seseorang, terutama mereka yang belum bisa menerima dirinya apa adanya. Misalnya terjadi gangguan pola makan, kesehatan mental, dan diskriminasi. Selain itu, orang yang juga dianggap sangat menarik secara fisik juga seringkali diobjektifikasi. Kecantikan fisik merupakan anugerah yang luar biasa untuk dimiliki seseorang. Oleh karena itu, tiap individu perlu sadar bahwa setiap orang adalah unik dan standar-standar kecantikan yang ada bukanlah segalanya. Sekian dan terima kasih.